Tah hasilnya dibuka itu 2 kardus Indomie. Saya masih ingat kardus Indominya rasa soto, yang satu rasa mie goreng. Percaya nggak percaya, itu bener tuh duit gitu. Saya pegang kan, bener nggak sih? Maksudnya takutnya depannya doang, cover kan, digituin sama malah dibuka-buka. Bener itu uang. Saya lihat ke jendela, memang posisi jendela itu kan nggak saya tutup nih, karena mobilnya mobil dulu, jadi nggak ada AC-nya. Saya kan pengen ngerokok, dibuka. Saya kaget, saya sampai ngerem ngedadak di situ. Bukan marah ya, kaget juga mungkin beliau sambil kepala saya kan sebejaan gua akan tong luak liuk. Kalau sudah ngobatin orang, imbasnya ke jualan pasti nggak akan laku jualan dan itu memang terjadi. Jadi sehari beliau bisa jualan 200 ekor ayam goreng, ayam bakar. Itu harga satu eh, bentuk ayam bakakak lah. Satu ekor ayamnya itu harganya 75.000. Menurut saya 200 ekor. 200 ekor sehari. Cuman kalau udah ngobatin pasti sepi dagangannya. Pesugihan Bang Goib merupakan ritual mencari kekayaan instan yang sering dijumpai di daerah pantai selatan. Dengan berbekal sesajen yang diperlukan, proses mewujudkan uang goib pun dilakukan dan disaksikan langsung oleh Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya dilimpahkan rezeki. Amin. Sobat, malam hari ini Mang Ai dan tim kembali ke Bandung. Kita syuting di lereng bukit nih, atau gunung yang ada di Bandung. Luar biasa dinginnya dan mencekam ya. Ya. Tiris tuh. Kang Tiris ini Mai. dingin pisan ya. Tiris Makanya makanya di kita jaket. jaket pakai api unggun nih. Ya. Apa kabar Kang Denny? Alhamdulillah Mai sehat. Alhamdulillah. Sobat, Kang Denny punya kisah yang menarik sekali. Ini serem nih. Penarikan uang goib. Tuh. Gimana kisahnya? Jangan skip videonya ya. Kang Denny apa aktivitasnya sekarang? Saya sekarang kerja di salah satu perusahaan di divisi logistik. Kebetulan masih tetap sebagai driver. Ya, hebat, luar biasa. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam ya. Sama-sama Kang Mang Ai. Kang Denny, ini kita di hutan nih, Betul. di hutan pinus ya. Katanya Kang Denny ini orangnya sensitif ya ke hal-hal seperti itu. Ya. Merasakan apa di sini? Apa ya? Kalau dari tadi tuh memang kalau sosok sih memang nggak terlalu jelas Mang Ai. Cuman memang tadi efeknya mual Mang Ai. Mual terus memang agak berat di pundak ya. Makanya tadi saya coba bisa dibilang sebetulnya saya nggak bisa, cuman menahan lah, menahan. Ada benturan energi ya? Betul, mual agak sedikit apa ya, semacam ada yang mau masuk gitulah. Makanya tadi sempat celingak-celinguk kayak orang linglung, tapi ya mencoba lah, berusaha. Tapi udah beres nih, Insya Allah mudah-mudahan, aman ya? insya Allah mudah-mudahan aman. Oke. Nah, sebelum berkisah, mungkin mau berdoa, ada yang harus dilakukan? Boleh, paling saya minta izin dulu nih Mang Ai, karena memang apa yang nanti mau saya ceritakan mungkin ada yang nonton, yang teman saya, jadi dalam artian saya minta izin, atau di luar itu khawatirnya nanti ada apa-apa, yang mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal sama diri saya, karena memang mungkin ini cerita bukan membuka aib orang, tapi mungkin bisa ada hikmahnya di balik nanti apa yang saya ceritakan. Baik, silakan. Boleh. Insya Allah Mai, boleh. Sudah aman? Baik. Insya Allah. Nah, sobat, jangan skip ya. Kita akan dengarkan dan nonton bersama kisah dari Kang Denny. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Denny. Jadi begini, untuk sahabat Malam Mencekam, saya mencoba menceritakan apa yang pernah saya alami di kisaran tahun 2010. Ketika itu memang posisi saya kalau bisa dibilang pekerjaan belum ada yang tetap. Jadi masih pekerja serabutan. Cuman mungkin saya punya
dibilang keahlian ya, dibilang supir lah, supir pribadi. Nah, saya punya teman, sebut namanya Rudi lah. Mohon maaf saya samarkan untuk demi kenyamanan semua. Nah, Rudi ini salah satu teman saya, beliau kerja di salah satu perusahaan di bidang pembiayaan, di bidang leasing. Leasing lumayan cukup besar di kota Bandung. Saya sering ikut beliau karena memang ya mudah-mudahan dengan awalnya ikut kan bisa ada lowongan kerjaan buat saya, entah itu jadi supir, jadi apalah gitu. Nah memang dalam perjalanan itu yang saya lihat beliau cukup lumayan lah perkembangannya yang saya tahu. Akhirnya saya tanya, apa nih gitu kan, kalau misalkan memang harus ada yang dikerjakan, beliau bilang untuk kerjaan saat ini nggak ada katanya. Cuman kalau memang mau kerjaan, nantilah saya kenalin sama seseorang. Dia punya kerjaan apa gimana? Enggak sih, cuman dia profesinya penjual, penjual daging, daging ayam goreng kayak begitu. Saya bingung kenapa saya dikasih pekerjaan seperti itu. Ya udahlah, nggak usah. Kalau kita kan dulu temen ya, mengai ya ngobrolnya. Geus lah mana tong loba nanya lah pokoknya mah mun erek milu mun moal nya geus. Jadi udah kamu nggak usah banyak tanya. Kalau mau ikut, kalau enggak ya sudah katanya. Akhirnya karena penasaran, ya geus urang milu lah. Kumain teh weh. Ya udah, saya ikut gimana kamu aja. Akhirnya saya diajak ke salah satu tempat pasar di kota Bandung. Saya bertemu dengan temannya beliau, mungkin relasinya beliau. Orangnya masih muda. Kalau dari fisik masih muda sih, tapi usianya udah mau kurang lebih sekitar 50-an lah Mengai. Tapi memang yang saya rasakan, tapi walau alam nih, saya hanya menduga saja. Ini mungkin kalau di usia 50 kan normalnya Mengai mungkin udah kelihatan ya mungkin tua, berubah. Tapi memang saya juga ini bener apa enggak ya orang usia 50 kok kayak yang bukan usia 50. Akhirnya saya dikenalin sama ya bisa dibilang iya kolot orang. Jadi ini orang tua saya karena udah menganggap orang tua. Dikenalin, awalnya nggak respon karena mungkin dia sibuk ngelayanin pembeli. Dagangnya nggak punya toko gede sih, cuman punya roda gerobak. Tapi memang yang saya tahu kok antri gitu Mengai. Jadi jualannya itu jadi ini ayam biasa, ayam goreng biasa. Tapi kok yang ngantri itu luar biasa gitu. Ah mungkin saya berpikir mungkin bumbunya enak, harganya murah. Nah, Positif aja ya. ya jadi nggak banyak pikiran ah pakai apa enggak. Awalnya seperti itu. Setelah lama berselang, agak santai nih. Saya diajakin ngopi, ngobrol. Ya sadai Rud kata beliau tuh ya bisa dibilang boleh saya samarin juga ya namanya ya. Bisa bilang anggaplah Kang Ujang lah. Si Kang Ujang itu ya sadai Rud bebaturan dirinya nya ya cenah biasa. Biasa we nuker neangan gawe cenah. Biasalah yang nyari kerja katanya. Nah, atuh cenah neangan kerja ka dia atuh neangan kerja mah ka perusahaan meureun lain ka urang. Jadi nyari kerja jangan ke saya. Saya mah bukan tempatnya kalau mau kan ke perusahaan. Saya nggak banyak bicara, saya cuma senyum-senyum aja. Nanya tinggal di mana, terus udah nikah apa belum. Saya bilang seadanya saya udah nikah, saya bilang anak saya baru lahiran lah masih kecil. Karena memang kondisi ya saya harus kerja kan untuk menafkahi keluarga. Nggak respon, nggak intinya si Kang Ujang itu cuman bilang ya mun Deni hayang gawe mah salah tempat gitu. Cuman lamun di syariatan dalam artian apa ya kalau syariat itu istilahnya mungkin bisa dibilang semacam doa atau apalah saya juga nggak paham. Saya cuman maksudnya naon sih syariat? Saya kan nggak tahu semacam itu. Jadi ya udah Kang lah saya bilang soknya jalanan heula gitu kan. Nah berjalan karena saya sering ngobrol, sering ketemu tanpa teman saya pun saya sering main ke situ. Main ke si Kang Ujang itu. Ngobrol panjang lebar, sharing, terus punya kegiatan apa. Saya serabutan, saya bilang Kang Ujang. Emang Denny kerjana yang naon? Ya saya mah sebetulnya kalau dari skill kan memang jauh lah karena dulunya ya mungkin masih muda mah kan band-bandan,
musik kayak gitu. Paling punya keahlian ya saya driver, saya bilang. Oh gitu, ya udahlah kemun aya ku adi kabarin katanya gitu. Selang 2 hari saya masih ingat waktu itu menjelang Bada Isya saya ditelepon sama Kang Ujang. Dan bisa teh ka dieu ka Jongko, cenah. Bisa nggak datang ke Jongko? Naon Kang? Aya kerjaan. Ya saya seneng atuh mengai ada kerjaan kan, memang posisi pertama lagi butuh, terus memang keadaan memang lagi urgent juga kan karena memang ada kerjaan. Saya datang ke tempat beliau, ngobrol. Kayaknya tungguan geus beres dagang, ngobrol katanya. Oke siap. Saya nunggu karena tutupnya jongkonya beliau tuh jam 10, jadi setengah 10 dia beres-beres. Udah jam 10, geus pun siap, engke anteurnya. Anteur saha? Anteur aa katanya. Ka mana aa? Geus pokona mah anteur we mun siap, sok pokona mah istilahnya mau makan mau nanti ditanggung katanya. Oke siap A. Tunggu jam 10, akhirnya jam 11 istrinya dulu yang bicara. Ade ini emang nggak ada kegiatan, nggak ada, istri di rumah gimana katanya. Udah bilang, katanya. Udah bilang teh dah. Cuman ngobrolnya bahasa Sunda mengai. Kan memang ngobrolnya bahasa Sunda sama istrinya. Istri teh kunaon naon di rumah. Udah teh saya bilang, nyatos bilang gitu udah izin. Nah udah setengah 12 baru saya ketemu sama si Aujang itu. Dan gua tuh nyupiran, maksudnya si Aujang juga sebetulnya bisa nyupir. Cuman takutnya kan capek katanya di jalan. Emang ke mana saya bilang nyupirannya jauh gitu. Ke daerah Cilacap, jauh teh. Ada apa? Nggak lah pokoknya emang ngobrol di jalan. Intinya mah udah siap, ketungguan kayak anu ka dieu cenah gitu. Lagi ngobrol, ada yang datang pakai motor berdua. Ada yang datang, iya anu ek obatan. Saya bingung kan, si Ate sebetulnya tukang jualan apa tukang obat gitu. Karena bilangnya yang datang itu kan, ini nih yang mau diobatin teh gitu. Cuma saya nggak berani tanya, takutnya nggak sopan apa gimana karena nggak terlalu deket juga walaupun sudah kenal kan. Ya sudahlah, akhirnya Den tolong bawain mobil, dia diparkir nggak jauh dari tempat jualannya. Jadi setiap dia mau jualan, jadi diambil dulu baru keluarin mobilnya cuma diparkir agak jauh. Karena memang jalannya yang namanya pasar kan sempit lah. Kalau bahasa Sundanya mungkin dukdekang gitu mengai jalannya. Saya bawa mobil, masih ingat mobilnya juga memang mobil jadul lah, Honda Accord zaman dulu. Masih istilahnya bukan yang baru, tapi karena dirawat mungkin bagus. Ya kita berangkat itu berempat. Kita berjalan, di perjalanan kurang lebih setengah 12, jam 12 kita berangkat dari jongkonya si Aujang itu. Ke daerah mana rencananya? Ke daerah Cilacap. Cilacap, perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah lah. Saya pun kan belum tahu Cilacap. Maksudnya belum tahu tuh kalau Cilacapnya mungkin tahu, tapi nggak tahu ke daerah apanya. Singkat kata kita dalam perjalanan, cuman si Aujang sempat bilang, mungkin di jalan tong loba nanya cenah gitu. Pokoknya mah jempling weh, bawa mobil weh. Ya udah saya ikutin. Cuman selama perjalanan saya sempat bertanya karena kan jarak penumpang belakang kan deket tuh. Dan ngobrolnya pun sama istrinya si Aujang tuh memang bisa dibilang kenceng mengai. Jadi yang saya dengar tuh gini. Emang disiapkan persyaratan anak. Nah di situ saya agak maksudnya itu obatan tapi nasi kudu nyiapkan syarat gitu. Nah di situ mulai penasaran ya yang pengen nanya gitu. Cuman kan saya ingat omongan saya Ujang. Mas jangan banyak tanya gitu kan takutnya salah udahlah jalan. Kurang lebih perjalanan tuh dari Bandung karena kita sampai itu saya masih ingat waktu itu adzan subuh aja saya sampai Banjar. Itu tuh pas udah kedengeran suara-suara azan gitu kan. Nyampe ke tempat tujuan ke pangkalan ojek tuh kurang lebih jam setengah 6 apa jam 6 lah. Udah mulai terang. Masuk cuman dari pangkalan ojek itu kurang lebih jaraknya ada sekitar hampir 6 kilo lah. Lumayan jauh. Jalannya pun jalan ya namanya jalan desa lah. Nggak bagus kayak di kota gitu kan. Masih ada separoh aspal, separoh tanah gitu. Cuman pas masuk ke daerah situ tuh, ke desa itu, dusun mungkin kalau di sana dusun tuh rumahnya rumah adat Jawa Joglo. Nah
adalah di pekarangan rumah. Jadi kayak orang agak sepuh gitu lagi sapu-sapu. Si Aujang bilang, itu kolot kolot Aden gitu. Saya bingung. Kolot tuh kan yang saya tahu kan orang tua. Sementara yang saya tahu kan si Aujang bukan orang Cilacap gitu. Udahlah, saya pikir udah karena inget omongan si Ujang kan dari awalnya setong loba nanya, jangan banyak tanya. Sampai nah si yang orang tua yang lagi sapu-sapu itu dia bilang kan, ditungguin dari tadi. Padahal dari awal si Ujang udah bilang kalau kita ke sana itu tanpa telepon karena memang yang dibilang si Ujang itu kolotnya tuh nggak punya alat komunikasi, Mangai. Cuman dia tahu, jadi seolah-olah udah ada pemberitahuan sebelumnya. Udahlah, kita turun. Nah cuman saya nggak boleh turun. Den tungguannya nah mobil. Nah cete tebenang geus pokoknya mah tungguan deh cenah. Kayak mau lila cenah. Jadi tunggu aja di mobil nggak akan lama cenah. Tunggulah di situ. Masuk bertiga. Siang pasien mau diobatin, istrinya sama si Ujang. Masuklah bertiga ke rumah si yang dibilang orang tuanya si Ujang itu. Nunggu cukup lama, mengai di sana sampai saya ketiduran karena perjalanan jauh dari Bandung sampai ke Cilacap kan lumayan tuh. Kurang lebih ada 8 jam sampai 7 jam lah dari jam 12 tuh. Sampai ketiduran karena ya seadanya aja tidur di mobil. Di joknya dikebelakangin, kaki naikin ke dashboard. Ah udahlah, tutup jendela bukain dikit takut gerah. Pas saya bangun itu diketuk-ketuk jendela mobil itu. Ternyata si Ujang ngebangunin Mangai. Den bangun Den. Kaget kan. CTA sugan teh saha. Ayo cenah pulang ke mana nya balik deh ke Bandung. Itu menjelang, itu kan duhur saya dibangunin. Kurang lebih pada duhur lah. Langsung pulang cenah. Nya balik weh cenah. Udah geus beres. Saya nggak ngeh waktu itu. Cuma saya bilang ke si Ujang, kayak saya kacai heulanya, maksudnya baru bangun kan masih lulungu lah bisa dibilang Sundanya itu masih ngantuk. Secari botol aqua, cuci muka lah dekat mobil. Cuci muka ya udah, ayo tuh Ujang. Nggak ngeh. Tadi kan bertiga turun. Nggak ngeh tuh. Si Ujang balik sama istrinya aja. Pas pertengahan jalan saya baru ngeh lihat ke spion. Nah si Anu tadi saya bilang kok nggak ada. Nanya saya, Anu tadi mana? Saya bilang, saha eta babaturan Oh terbalik cenek diobatan heula. Emang kudu nginep Kan Angus ngomong katanya tong loba tatanya. Jadi pas saya nanya itu ke si Ujang tuh, saya kan udah bilang jangan banyak tanya. Oh ya maaf cete. Karena saya penasaran, justru makin digituin saya makin penasaran gitu kan. Saya mah orangnya memang bandel bermain. Jadi penasaran. Berjalan tiba di rest area karena mungkin istrinya juga mungkin kebelet pengen ke air. Ya kebetulan saya juga pengen ngopi Mangai. Cuman malu aja bilang kebetulan istrinya, Pak ke rest area dulu ya berhenti dulu lah nyari warung katanya. Wah ngopi ya katanya. Udah saya seneng karena ya ada driver apalagi itu Mangai. Kalau nggak ngerokok pasti ngopi lah. Akhirnya berhenti. Kebetulan si Ujang lagi ke kamar mandi saya tanya ke istrinya. Teh Deni menang nanya tuh saya bilang. Emang ngek naros naon Den? Enggak cete. Tadi kan bertiga nih. Aisyah Ayang tadi kenapa nggak ikut lagi? Emang kunaon? Emang sakit apa sih sampai harus nginep cete? Emang parah sakitnya kronis? Lah udahlah senang gak usah banyak tanya. Seolah-olah ada yang disembunyiin Mangai. Jadi kalau sakit kan tinggal bilang. Misalkan sakit kronis apa atau mungkin sakit istilahnya dalam artian sakit di guna-guna atau apa. Atau mungkin sakit kronis yang tidak bisa diobati sama medis, akhirnya lari ke alternatif. Harus kan tinggal bilang, oh sakit ini. Ini kayak si Kang Ujang sama istrinya itu kayak ada sesuatu yang ditutupi seolah saya nggak boleh tahu. Makin penasaran lagi di situ. Makanya saya terus tanya. Gak lama si Ujang datang dari toilet, gantian istrinya. Ya udah tuh teteh kecai heulanya. Nah si Ujang tadi ngobrol naon si teteh cenah. Enggak sih teh enggak ngobrol apa-apa, ngobrol nanya naon cenah bahasa Sunda gitu. Nanya naon tadi ke si teteh. Gak nanya naon sih teh, enggak tanya apa-apa. Wah cenah, udah apal pasti ngobrolnya cenah. Penasaran wae di dinya mah cenah. Abong ngora keneh. Akhirnya jujur saya, ya udah cenah. Hayang apa hungkul, sakitnya sakit apa. Kayak lah cenah ngadongeng tong di dia kayak di mobil karena banyak orang kan lagi di istirahat.
ngopi lah. Akhirnya di situ memang nggak langsung ke obrolan yang tadi saya tanyain. Ngopi, ngerokok, nggak lama, yah keburu kemalaman ke Bandung. Ya udah kita bubar, di jalan baru cerita bahwa yang tadi diantar itu sebetulnya bukan mau pengobatan, memang pengobatan penyakit, tapi mungkin ada masalah faktor ekonomi. Nah, si Aujang ini bisa membantu untuk entah itu meringankan atau bisa melunasi, ya dibilangnya seperti itu. Jadi intinya mah pokoknya kia sebenarnya nu tadi teh bahasa Sunda kan Mang Ai ngobrolnya. Sebenarnya nu tadi teh lain gering-gering ting den. Cuman dia teh ada masalah faktor ekonominya kuat. Dan dianya udah siap, ya udah aku diantar. Kaget dong Mang Ai. Maksudnya kela. Saya sempat sempat bingung juga tujuannya ngomong maksudnya apa nih gitu. Maksudnya tujuannya istilahnya pengobatan tapi akhirnya bilang seperti itu. Datang lagi penasaran, nambah gede lagi, nanya terus sampai mungkin bukan marah ya, mungkin semi ngebentak lah. Didinya nanya wae gitu. Kaget juga, nah itu si Aujang marah. Didinya nanya wae cenah kayak apa, kayak dah pasti age ngadongeng cenah. Jadi didinya kamu nanya-nanya aja, udah nanti juga apa sih cerita cenah. Ada penasaran teh Mang Ai, ya terus maksudnya sambil biar ada obrolan juga di jalan. Si Tete juga sampai nepuk pundak kan istrinya, kan karena duduk di belakang. Udah fokus aja, nyupir katanya. Nanti juga pasti si A cerita. Sambil berjalan tuh sebetulnya nggak fokus, fokusnya bukan fokus mikirin si yang nggak ikut, tapi fokus jawaban dari si Ujang. Karena dia tadi bilangnya seperti itu, makin timbul rasa penasaran. Ya sudah nyampe ke Bandung itu memang malam lah, cuman nggak lewat tengah malam karena mungkin kepotong ke SPBU dulu, ke rest area dulu, kurang lebih setengah 9 apa jam 9 kita nyampe, tapi nggak ke rumahnya, tapi balik dulu ke Jongko karena udah ditinggalin kan sehari, pingin lihat Jongkonya dulu takut ada apa-apa. Beberes kala sekedeng ke Jongko lah mampir, beresin, nggak lama barulah pulang ke rumahnya si Aujang. Di rumahnya setelah tetenya beres dan ngopi mua ngopi deh ngopi atuh teh teh yang kopi hidung dah memang kesukaannya kopi hitam Mang Ai. Ngopi udah ngopi sok tadi cenah ngobrol jeung AA sok bisa penasaran tanyain weh. Di situ teh perasaan teh agak ragu Mang Ai, mau nanya takutnya marah lagi kayak di mobil, enggak nanya tapi istilahnya nggak bagel lah kalau kata orang mah. Jadi ada sesuatu yang pingin disampaikan tapi nggak berani gitu. Akhirnya enggak CTA nggak jadi ngopi we lah. Karena mungkin beliau tahu, saya penasaran akhirnya dia cerita. Jadi seorang yang tadi saya antar itu, jadi dia terlilit masalah ekonomi. Yang saya tahu dari cerita si Ujang itu, orang itu salah satu pengusaha di bidang ayam potong. Jadi entah ruginya seperti apa, Ujang nggak cerita. Cuma dia terlilit utang yang nominalnya lumayan cukup banyak. Dia udah pinjem ke sana, pinjem ke sini nggak ada yang ngasih. Ke bank pun mungkin belum terbayar, mungkin gitu karena makanya eh, dia ngobrol ya saya antar ke sana. Saya pun waktu ketika dimintai tolong nggak langsung mengiyahkan, tapi saya tanya dulu sanggup apa enggak karena memang tidak semudah istilahnya mungkin kalau pinjem hanya sekedar wawancara, aplikasi, survei. Kalau ini kan enggak. Ya udah dilayanin lah sama si Ujang karena sudah menyanggupi. Nah, sampai di situ kita cerita nggak panjang lebar karena udah larut juga, si Ujang harus jualan juga. Akhirnya kita tertidur, cuman pas ketika sebelum kita tidur itu sempat bilang 3 hari 2 hari kuah di telepon deui. Emang kemana? Ya nunggu kabar di sana. Kita jemput. Oh siap cete. Kalau mereka dibayar cina. Siap Pokoknya saya ketika itu fokusnya udahlah. Pokoknya mah cuan dibayar gas kayaknya gitu Mang Ai. Berselang beristirahat. Setelah itu memang saya pulang. Tidak ada kabar. Nggak sampai 3 hari. 2 hari saya udah dikabarin. Pagi-pagi masih ingat istri kan memang kerja. Istri kerja tuh anak-anak
Kalau nggak sama neneknya karena masih kecil anak saya, paling dititipin ke kakak. Nah itu saya ditelepon kurang lebih setengah 9, 9 pagi. Ditelepon dan kenaon katanya. Ah ya WA keur ngopi teh ka mana? Henteu cenah. Jalan deui nya malam. Ka mana cenah. Nya kan ngejemput, kan cek 2 hari 3 hari. Nya kan geus 2 hari cenah. Soalnya udah ada kabar katanya. Saya bingung kala. Ada kabar maksudnya kan yang saya tahu sih yang disebut si Aujang itu kan kolotnya nggak punya alat komunikasi mengai. Tapi kok dia bilangnya sudah ada kabar. Ini teh kabarnya dari siapa? Ah mungkin saudaranya yang ngabarin gitu kan. Ya udahlah intinya mah lumayan nih pemasukan buat di rumah. Kemarin itu ya waktu jalan itu kalau untuk jasanya aja saya dikasih 300. Belum sama uang rokok uang gitulah yang mungkin adalah sekitar 500-an lebih lah. Makan sih ditanggung gitu. Jadi itu bersih. Setelah ngobrol di telepon, oke siap. Nanti malam saya ke sana. Biasanya geus beres jualan weh cenah. Santai we lah cenah. Da apal kan tutup jam berapa katanya. Siap. Saya meluncur dari rumah tuh jam 9 karena jarak lumayan kan dari tempat ke tempat jualan itu kurang lebih 30 menit. Sambil izin juga ke apa namanya ke istri. Saya bilang ke istri, Bun saya bilang mau antar lagi si AA ya. Kemana lagi yang nganter yang kemarin nah can beres nah kan lain nangis beres belum belum beres. Ya udah saya datang ke tempat jualnya si Aujang. Cuman ketika saya mau jemput istrinya nggak ikut. Mengai istrinya si Aujang itu nggak ikut. Kalau awal kan kita berangkat berempat tuh. Saya, si Aujang istrinya sama yang mau diobatin itu. Nah pas hari yang mau jemput itu saya berangkat cuman berdua sama si Ujang. Saya tanya ke si Ujang, si teteh kemana Nah tuh ikut teteh. Si teteh perlu. Oh ya udah tuh, ya udah duaan lah, ada duaan ge, karena naon siap. Berangkat biasa, start kita jam 12 karena ngejar ke sana harus pagi kan. Kalau malam atau misalkan kalau dari siang kan si Aujangnya harus jualan dulu. Nyampainya sama kayak pertama kita datang ke sana, cuman bedanya ketika saya nyampe di tempat yang dibilang saya Ujang itu orang tuanya ya kokolot lah. Nah itu pas si pasiennya ikut, orang tuanya juga ikut. Jadi saya, si Ujang, pasiennya itu, nah ini yang dibilang si Ujang orang tuanya itu ikut. Saya bilang, oh mungkin ada keperluan nih. Cuman setelannya ya biasa, nggak mungkin kalau dibilang ya punten bukan berarti ngebeda-bedain ya. Setelan orang tua di desa lah. Jadi setelannya masih seperti aja ya kampret, terus baju kayak biasa lah gitu. Cuman agak kalau dilihat dari fisik ya, yang saya lihat tuh, agak-agak serem nih si orang tuanya. Jadi dari lihat ya mudah-mudahan kalaupun si Aujangnya nonton ya bukan berarti menjelek-jelekan ininya gitu. Jadi agak beda aja, nggak biasanya saya lihat orang gitu. Makanya saya agak tegang juga sih ketika itu. Saya kira mau pulang ke Bandung. Yang saya kira ternyata kita beda arah mengai. Kita lari ke daerah Jawa Tengah, ke daerah pantai. Saya kan, waduh, saya bilang, nah iya jadi kadi jalurna, gak sejalan nih heula, gas heula katanya gitu. Saya mau nolak udah setengah jalan, nggak ditolak jadi nggak jauhan ceter rutenya. Jadi dilema sih sebetulnya, dilema nolak gimana. Saya juga kan memang nebeng karena supir, nggak ditolak gimana gitu. Ya udahlah, saya anter, saya ke daerah pantai. Di situ tuh ada yang masih saya ingat kalau nggak salah tuh ada semacam bukan komplek ya, mungkin kayak tempat buat wisata tapi dalam tanda kutip mohon maaf bukan tempat yang baik. Jadi ada blok-blok gitulah. Nah kita ada semacam rumah kecil. Nah kita ke situ malam itu posisi sudah malam ke situ. Kita di situ bermalam,
saya nggak banyak nanya Mang Ai, maksudnya saya juga udah capek lah, nantilah. Cuman saya bener dalam hati tuh, iya sih Gana, saya nanya deh ya, mau ngapain ke sini gitu kan. Nah, cuman si yang orang tuanya Sia Ujang ini itu misah, nggak bareng sama kita tidurnya. Saya bilang kan rumah ini gede, tapi kok beda gitu, kamar ada. Saya tanya ke Sia Ujang, nah itu cerita yang temen tuh, nah tidur di dia gitu. Oh temen beda, terus lah istirahat lah isuk deui, ya jangan maksudnya udah istirahat besok lagi katanya. Ya udah saya istirahat karena memang udah capek, nggak sempat cuci muka, nggak sempat bersih bersih karena lelah kan dari Bandung ke Cilacap, balik lagi langsung ke Jawa Tengah kan lumayan mengalami perjalanan, pegal juga kaki gitu kan. Ya udah singkat kata di situ kita istirahat, besok pagi baru tuh si Aujang itu nyiapin segala sesuatunya. Saya nggak tahu kan bawaan di bagasi mobil karena saya nggak ngecek kan. Saya berangkat ya berangkat aja. Bawain barang katanya di bagasi mobil. Barang apa saya bilang sok bawa wes. Udah saya ke bagasi mobil. Saya buka bagasi mobil udah dibungkus. Cuman sama kain hitam lah. Udah dibungkus sama kain hitam. Terus diikat sama kayak pita merah gitu. Mungkin kayak buntelan ya, Mai kayak buntelan baju apa tuh. Bawa katanya. Ya udah saya bawa. Lumayan berat sih. Cuman nggak terlalu gede lah. Ada mungkin selingkaran tangan gini. Karena saya bawanya gini kan. Ikatannya saya pegang ini dibawa gini. Saya bawa, kasih ke Ujang, bawa ke kamar. Nah, ditutup pintunya mengai kamar tuh. Ya udah saya nungguin sambil ngopi. Manggil dari kamar. Den, ya pangwakeun cai sagayung katanya. Suruh bawa Bang Bawer air segayung cenah. Jangan naon tuh cai sagayung geus bawa we ka dieu. Ya udah saya bawa. Pas saya bawa, ya otomatis saya masuk dong ke kamarnya karena disuruh. Cuman lupa nggak ngetuk dulu. Saya buka, kaget mungkin saya Ujang. Lain keketrok heula asup teh, ya maksudnya bukan ngetuk pintu dulu mau masuk teh. Punten teh kan yang nyuruh bawa air. Saya kaget. Di tempat tidur yang semalam saya tidurin itu, yang tadi buntelan dibuka kan. Di situ tuh yang saya lihat nih, ada kelapa hijau, terus ada secari kertas, ya mungkin kayak kembang apalah, kembang 7 rupa mungkin ya mengai saya nggak tahu lah. Terus ya udah air kasihin. Saya sempat diem kan, kaget. Terus udah saya tungguin lagi di ruang tamu. Saya keluar, pintu ditutup, saya ngelamun di ruang tamu. Dalam artian ngelamun teh, si Aujang kernaonnya di kamar teh. Saya takutnya gini, itu kan semalam tempat tidur saya. Terus yang bawaan dari bagasi itu kan disimpan di tempat tidur. Bisi gitu, saya sujonnya, boboa nih. Karena ngelihat ada kelapa. Ya saya juga dengar cerita lah, kalau kayak begitu buat apa gitu. Manya sih cerita si Ujang tega, udah. Nah gak lama, ada kurang lebih setengah jaman lebih lah. Si Aujang tuh keluar, itu udah posisi diikat lagi. Ayo ikut. Ikut kemana Nggak saya ikut. Ya udah ikut karena memang di situ juga saya nggak kenal kan rumah, nggak tahu rekannya, nggak tahu kerabatnya, nggak tahu saudaranya. Udah saya ikut jalan kan mobil lah cina ada jauh. Ya udah kita balik ke mobil, cuman si yang barang yang tadi diikat itu nggak dimasukin lagi ke bagasi tapi dipegang gini di depan. Jadi nggak dimasukin lagi ke bagasi kayak semula saya ambil, dipegang di depan. Lalaunannya bawa mobilnya. Oke siap saya jalan, di jalan tong luak liuknya, tong loba luak. Jadi nanti di jalan jangan banyak tengok kanan kiri ke belakang, pokoknya kamu fokus bawa mobil, turutin kata siap Ya itulah, saya makin penasaran. Nah si Abed ngomong gitu, udahlah gimana ntar aja. Saya nyupir, saya nggak ngelirik ke belakang gitu, cuma saya lihat spion aman. Naon sih maksudnya tuh menang luak lik, maksudnya kenapa sih nggak boleh lirik kiri kanan belakang? Saya lihat ke spion. Nah cuman saya iseng, ketika itu saya iseng kayak ngaliuk, maksudnya kalau Sundanya tuh ngereret Kang, Mang Ai ngereret gini kan. Pas lihat kaget, saya lihat ke jendela,
Memang posisi jendela itu kan nggak saya tutup nih. Karena mobilnya mobil dulu jadi nggak ada AC-nya. Saya kan pengen ngerokok, dibuka. Saya kaget karena ada yang kayak semacam apa ya, kalau dibilang sosok lah, tinggi, hitam, cuman gelap gitu. Saya sampai ngerem ngedadak di situ. Saya ngerem ngedadak, kaget juga mungkin si Ujang. Tahu kayaknya beliau, makanya maksudnya mungkin bukan marah ya, kaget juga mungkin beliau sambil kepala saya kan geus dibejaan gua akad tentang luak liuk. Saya bilang, "Oh iya, hampura cenah teh. Saya tadi penasaran beh." Ya sempet diomelin lah di mobil itu. Terus pokoknya mah kan udah bilang dari awal, "Tong jangan banyak tanya. Pokoknya apa yang saya bilang kamu turutin," katanya. Ya udah, saya bilang saya minta maaf. Ya udah jalan lagi. Saya nggak kepikiran yang penumpang dua itu karena memang saya fokusnya ya udahlah si habis sih ngadat deui ceute bisa marah lagi. Sampailah di satu tempat di pesisir ya masih di daerah itu di pantai. Saya berhenti, di situ saya turun. Di depan saya tuh ada yang berdiri 2 orang. Saya kira itu bukan yang ikut tadi. Yang dari Cilacap. Karena kan memang posisinya ngebelakangin saya. Jadi mereka tuh berdua ngadepnya ke pantai. Nah si Ujang ini bawa yang tadi disiapin itu. Tungguannya di dia cenah, tong milu. Ya udah, siap A. Jalan ngedeketin yang berdua itu. Saya ngikutin dari belakang itu maksudnya ngendap-ngendap, pingin tahu penasaran gitu. Ya udahlah, cuman nggak kelihatan naon sih karena naon gitu ya lagi apalah gitu. Si Ujang sempet noleh ke belakang, sempet noleh saya berhenti pura-pura ngebakar rokok. Singkat kata si Ujang itu ngedeketin yang berdua. Nah, saya kan nunggu tuh di situ. Memang dari mobil kan saya jalan ngikutin, cuman karena si Ujangnya noleh, saya jadi berhenti di situ. Itu Mang Ai yang saya rasain ketika itu, ya mungkin yang pernah ke pantai bisa ngerasain lah angin pantai seperti apa. Cuman yang saya rasakan ketika itu anginnya kok kayak yang kalau di setting tuh kayak yang di setting gedenya gede banget, ombak sampai gemuruhnya tuh luar biasa. Mau balik lagi ke mobil, gelap, memang agak jauh, agak takut juga sebetulnya. Nungguin si A-nya lagi ngobrol sama yang berdua. Udahlah, saya jongkok akhirnya. Rokok tinggal 2 batang lagi karena di jalan ngerokok terus kan. Gak lama si Ujang datang. Tapi balik lagi ke mobil. Ah itu cenah saha nu duaan nya nu tadi ikut cenah. Yang satu mah yang dari Bandung, yang satu kan kolot teh ya. Yuk kewe ngobrolnya di mobil. Ya udah. Nunggu di mobil, si yang dibilang si Ujang ini orang tuanya itu datang ngobrol sama si Ujang. Tungguan deh cenah, ya tunggu aja cenah. Masuk ke jok belakang. Saya mau ngomong agak takut juga sih sebetulnya. Ya, terus si parfumnya juga wanginya teh kayak minyak apa ya, minyak kemenyan bukan gitu, cuman khas-khas mungkin orang tua dulu lah parfumnya. Cuma ngasih kode karena mungkin si Ujang tahu saya sering nanya, dia ngasih kode. Jadi kan posisi tuh ini kopling mobil kan, dia gini-gini ke kaki. Jadi mungkin ngasih kode tuh bisi saya nanya gitu, takutnya nanti ada apa-apa. Ya udah saya diem, ngerokok aja di mobil, nunggu. Gak lama si orang yang ditinggalin sendiri tuh datang sambil bawa yang tadi disiapin sama si Ujang. Masuk ke mobil, kita pulang. Balik lagi ke tempatnya si, ya bisa dibilang si Abah itulah. Balik lagi ke si Abah itu.
Cuman waktu mau pulang, si yang orang itu ikut kalau sekarang. Jadi kita pulang ke Bandung tuh bertiga. Sempet bilang si abahnya ke si Ujang, 2 hari kalau datang berarti diizinkan. Berarti diizinkan. Naon sih cek teh. Terus bergejolak karena memang saya pengalaman itu memang baru pertama kali seperti itu. Jadi muncul lagi setiap ada obrolan atau setiap ada apa, saya pingin nanya lagi, pingin nanya lagi. Nah cuman si orang itu memang nggak banyak bicara di mobil, nggak banyak ngobrol karena si Ujang juga bilang sok istirahat heula weh cenah. Keweh cerita nama di Bandung, akhirnya sekarang istirahat heula weh. Sok dan jalan. Kita pulang ke Bandung, sampai ke Bandung itu kita malam, larut malam, mungkin bisa menjelang mau ke pagi lah, mau ke dini hari. Saya pun capek, sampai nggak pulang ke rumah karena memang kondisi udah ngedrop, udah lelah banget. Dan si temennya si Ujang itu ikut nginep juga di rumahnya si Ujang. Besok pagi-pagi saya bangun kesiangan. Mereka udah pada bangun lagi ngobrol di ruang tamu, ada kursi, bukan ruang tamu ya, mungkin bisa dibilang selasar lah, sambil ngopi ngobrol. Cuman pas saya datang, teh hampura kesiangan bangunna. Tenanan berhenti ngobrolnya. Jadi karena mungkin saya ada datang, padahal saya cuma mau maksudnya minta maaf bangun kesiangan, malu kan di rumah orang. Ya udah saya ke air, bersih-bersih, gosok gigi, biasalah saya mau pamit pulang. Saya pulang heulanya soalnya saya teu bilang nginep, saya bilang ke istri bisi nyari teh. Kabarannya tuh telepon keur di AA. Ya minimal pulang dulu lah, nanti kalau ada apa-apa mah kesini lagi teh. Ya udah tuh cenah kalau mau pulang mah pulang. Nah, di situ saya nggak tahu apa yang diobrolin sama mereka tuh apa, karena saya pulang kan. Nyampe rumah, saya bersih-bersih, penasaran. Ya udah saya pamit lagi ke istri, alasannya ada yang ketinggalan di rumah si Ujang. Padahal bukan masalah ketinggalan. Saya ingin tahu apa nih ceritanya kemarin. Karena saya maksudnya ada dalam pikiran saya tuh ada kerancuan. Ini teh apa sih sebetulnya yang dijalanin itu apa sih gitu kan. Saya balik lagi ke rumah si Ujang. Saya tanya, ya akhirnya beliau terus terang bahwa yang dilakukan sama seorang itu untuk ritual penarikan uang gaib. Nah, memang ada, saya bilang kayak begitu. Ya ada, makanya nganter juga. Dan ini bukan yang sekali 2 kali ya anter. Kaget di situ Mai saya. Oh ternyata mungkin selama ini profesi beliau jualan itu hanya sekedar kamuflase aja. Maksudnya biar nggak semua orang tahu gitu. Takutnya nanti jadi booming mungkin apa di pasar. Posisi orang itu sudah nggak ada, dan akhirnya dari situ obrolan tidak maksudnya saya tidak sambung lagi. Nah 2 hari setelah itu saya diminta buat ke sana, kebetulan saya sakit, saya nggak bisa karena memang si Ujang mungkin berpikirnya istilahnya karena udah saya kalau ngajak orang lain lagi nanti takutnya ada apa-apa lagi. Dia tanya, sakitnya parah tuh, parah ting mah anter lah, bisa lah katanya. Ya udahlah cete, oke lah cete saya anter lah. Si orang yang pelakunya kan nggak ikut nih, Mang Ai ke balik lagi. Saya hanya sama si Ujang berangkatnya itu. Kita ambil barang katanya. Oke siap. Ya udahlah, maksain, memang sakitnya juga mungkin agak pusing, demam begitulah. Cuman ya udah karena si Ujang minta, kalau orang lain kan takutnya mungkin gimana lagi. Ya udah saya balik lagi, saya bawa pengbawainnya barang itu 2 kardus Indomie. Saya masih ingat kardus Indominya rasa soto, yang satu rasa mie goreng. Itu udah diikat tali rapia, cuman dibungkus lagi, ikat luarnya tali rapia, tapi dibukanya nanti kalau sudah keluar dari wilayah sana. Terus asupkeun kanu bagasi, naon eta? Da memang dibungkus. Tong nanya nya cenah di dinya pasti nanya naon eta di jero di barang eta pasti nanya cenah. Geus engke ngobrol lama di Bandung cenah. Ya udah. Yang tadinya saya memang mau tanya itu dalamnya apa, ya udah diduluin sama si Ujang, ya udah saya nggak banyak nanya. Singkat kata sampai ke Bandung,
asupkeun ka kamar AA. Asupkeun heula geus kayak ngadongeng. Ya udah saya bawa, tadinya niat saya mau buka tuh di bagasi cuman sieun cenah teh. Bawa, masukin ke kamar, si Ujang masuk, 15 menit kemudian saya dipanggil. Dan ka dieu asup ke kamar. Aya naon sok ka dieu cenah. Meakeun penasaran. Sunanya gitu. Jadi ngabisin penasaran ke penasaran sok asup ke kamar. Tah hasilna dibuka, saya juga sempat percaya nggak percaya itu bener tuh duit gitu. Ya maksudnya ini bener nggak sih duit? Karena itu Mang Ai yang saya lihat tuh uang memang gepokan. Jadi memang rapi aja kayak di packing dari bank gitu kan. Kalau kita setor, kalau kita apa. Itu kalau ditaksir berapa kira-kira? Kalau nominal kalau saya lihat ya, karena itu ya kan yang satu dus tuh pecahannya 100 ribuan. Yang satu dus campur, ada 50 ribu, ada 100 ribu. Mungkin sekitar adalah hitungan 1 M lebih, 1,5 gitu kan. Dengan satu kardus aja kan nggak tahu tuh nominalnya, nggak kebayang. Perkiraan ya. Ya perkiraan. Saya pegang kan, bener nggak sih? Maksudnya takutnya depannya doang, cover kan, digituin sama malah dibuka-buka. Bener itu uang. Saya kan tanya nih, ini uang dikemanain? Saya bilang, masih aja nanya. Udah dikasih tahu teh karena penasaran kan, uang segini banyak mau dikemanain? Ya dikasihin lah sama yang kemarin ke sana. Enggak anterkeunnya sore, katanya nanti anterin sore. Masa sendiri teh? Janjian di mana tuh? Ya janjian aja di Jongko katanya. Kita janjian di Jongko, ketemu sama orang itu dan dikasih si kardus itu. Nah, setelah dikasih dibawa malamnya pas menjelang sudah adzan maghrib ada yang datang ke Jongkonya si Ujang. Ke Jongkonya itu istri marah-marah. Saya bilang ini kenapa perempuan tiba-tiba datang marah-marah? Dikira saya pembeli. Cuman yang kedengaran saya itu, apa-apaan sih katanya. Saya emang nggak butuh uang itu. Kalaupun ada, saya nggak mau bayar pakai uang itu. Saya Ujang kan mungkin satu kondisi lagi di lapak jualan, banyak orang. Akhirnya dibawalah si perempuan itu. Saya nggak ikut, cuman saya nungguin di Jongko. Dan tungguin di dia katanya, tungguin di sini. Rame lah di warung sebelah tuh kan, di warung sebelah tuh ada warung kopi kan. Rame lah. Akhirnya si istri itu pulang pakai beca. Saya tanya ke Ujang kunaon? Si istri itu marah-marah, emang siapa? Tetep. Maksudnya istri ini siapa? Nah si istri itu ternyata istrinya yang si pelaku itu. Jadi uang kan dikasihin nih sama yang kemarin yang ceritanya diobatin. Dikasihin ke suaminya. Nah ternyata si suaminya bilang jujur bahwa uang itu dapat dari cara yang seperti istrinya nggak terima, Mang Ai. Marah ke Ujang. Betul. Kalau Mang Ujang kan cerita itu yang istrinya yang kemarin cenah. Tapi kan nggak bisa. Udah kasarnya udah ada teken kontrak lah, udah itu kumaha tuh Ujang kelanjutannya. Nyata bisa kumaha, ada dibalikin juga. Kalau dibalikin juga nggak akan diterima, tetap harus dipakai. Jadi si uang itu memang betul-betul harus dipakai, memang betul-betul harus digunakan. Kalaupun dibalikin ke sana nggak akan diterima. Tetap perjanjian sudah perjanjian, tidak ada bisa cancel atau batal pun nggak bisa. Seperti itu. Terus kumaha tuh kelanjutannya? Ya udahlah, udah ngejelasin katanya. Ya sudah tuh tutuplah jongkonya. Saya pun pulang, saya nggak cerita ke istri. Berselang kurang lebih 1 minggu, Mang Ai, kurang lebih 1 minggu, saya sakit. Dari situ saya sakit. Nah awalnya saya nggak ngira itu maksudnya entah itu sakit kiriman atau apa, saya nggak tahu karena yang saya rasain pertama pusing, kedua demam, panas dingin biasalah. Sakitnya semu-semu, saya pakai obat warung biasanya langsung sembuh. Kalau pilek kalau apa saya langsung sembuh. Ini enggak. Sampai ke puskesmas masih tetap sakit. Hari keempat karena istri cuti, saya sakit kan, anak ada yang pegang, istri cuti. Sakitnya menjadi Mang Ai. Sakit itu ke kepala. Jadi kalau bisa dibilang Mang Ai tahu kan alat yang buat mecahin es balok tuh, jarak tuh. Nah itu kepala terasa ditusuk-tusuk. Cuman yang saya rasakan selepas maghrib baru saya ngerasain sakit. Kalau pagi
Kalau siang normal saya aktivitas, maksudnya di rumah biasa. Masuk malam saya sakit, masuk malam sampai ibu juga bilang obatin atuh sakit naon. Karena yang dilihat istri itu saya ngebenturin-benturin kepala ke tembok saking nahan rasa sakit itu. Itu lumayan cukup lama Mai karena memang sakitnya luar biasa, diobatin segala macem. Akhirnya saya udahlah, saya bilang Bun tolong dong panggilin si Aujang, saya bilang. Nah ke si Aujang katanya, udah sok panggil aja. Besoknya datang sama istrinya. Si Aujang sampai pas datang tuh bilang, dan aja di kurus gini badan katanya, kenapa jadi kurus gini? Sakit Aujang, saya bilang sakit, nggak tahu, udah diobatin ke dokter juga nggak sembuh-sembuh. Si Aujang cuman ketawa aja mengai, maksudnya senyum kayak yang udah tahu gitu sakit saya apa. Sampai bilang ke istri, ya udah teh nanti obatin ya cenah, minta air aja, minta air aqua sebotol yang 1 liter, mungkin didoain tak apalah gitu. Dikasihlah air, ini nanti tolong diminum pas mau masuk menjelang maghrib, kalau enggak pas lagi sakit tolong kasihin ke si AA. Siap kata istri tuh. Ngobrol biasa panjang lebar, udahlah cenah mah bukan sakit apa-apa, aman lah katanya. Saya tuh sempet bingung, ini tuh sakit kok, sakit apa gitu. Pulanglah si Ujang sama istrinya itu. Saya coba pas memang ngerasain sakit, saya minum kan, karena sesuai arahan beliau tuh diminumnya pas lagi sakit, kalau nggak menjelang malam baru diminum. Itu tuh reaksinya panas, terus kayak apa ya, suhu badan itu sebetulnya dibilang sembuh enggak, dibilang enggak, tapi kadang turun naik, sakit lagi, sampai istri juga mungkin diikhtiaran mengai, jadi nyari juga obat. Menurut penuturan istri itu efeknya dari yang kemarin, karena yang nanya ke istri itu, si AA kemarin geus di mana katanya gitu. Si AA kemarin dari mana? Nggak dari mana-mana, nggak mungkin, ini penyakit bukan penyakit biasa. Kaget istri, ternyata sakit saya itu bawaan dari sana, imbasnya ke saya. Nggak tahu maksudnya, dalam artian entah itu yang ikut, entah itu yang ngirim, saya nggak tahu. Yang pasti pas waktu istri nanya, mungkin bisa dibilang orang yang suka ngobatin di tempat kerjanya, dia bilangnya gitu, iya si AA geringna ya, maksudnya sakitnya bukan sakit biasa, iya mau bawaan tadi itu. Baru istri nanya kan, ya udah akhirnya saya terus terang seperti itu Mang Ai. Jadi ternyata memang sakit yang saya rasakan ketika itu ada efek. Jadi yang saya bingung tuh kok kenapa efeknya ke saya gitu, padahal kan saya nggak ikut ritual gitu, saya hanya mengantar karena pikirnya juga kan awalnya saya hanya perlu dibayar, saya hanya nyari uang buat keluarga, kok jadi imbasnya ke saya gitu. Akhirnya ya saya minta istri buat panggil lagi si Ujang. Saya bilang ke si Ujang seperti itu, dan si Ujang baru jujur karena memang ketika saya ke sana waktu ke daerah Cilacap sama ke pantai itu, memang sebetulnya di mobil tuh ada yang ikut. Ternyata penumpang kita bukan berempat tapi berlima gitu mengai. Saya nggak dikasih tahu, soalnya katanya kata si Aujang kalau didinya dikasih tahu pasti nanya. Saya sebetulnya udah ngerasain di situ, ini ada yang naik nih, Tapi nggak ada wujudnya. betul, dan itu posisi persis banget di belakang saya begitu Mai. Dan saya nggak mau ngelihat spion tengah tuh, nggak mau, karena kan ini saya kan lagi pegang kemudi kan, ini belakang itu tuh persis apa yang waktu saya lihat, yang waktu saya noleh ke jendela itu seperti itu wujudnya. Cuman ininya emang bulu mungkin apa ya, gondrong banget. Cuma saya nggak berani banyak nanya. Nah itu saya juga kapok lah kalau bilang kapok. Tadinya saya beranggapan lumayan nih dapat orderan supir kan, dan itu pengalaman saya yang saya alami seumur hidup, tahu bahwa ternyata masih ada orang yang istilahnya nyari jalan pintas buat ngelunasin hutang seperti itu, dan hasilnya pun ternyata nyata ada. Ternyata berhasil dia ya? Ya. Kabarnya gimana orang yang melakukan itu? Pernah Sampai dengar? terakhir saya sakit dan sembuh tuh,
Saya nggak dengar cerita, cuman dengar dari si Aujang katanya cerai sama istrinya. Nggak ada dengar-dengar tumbal atau apa? Nggak, pokoknya cerai sama istrinya, pisah karena dari situ tuh bukannya malah usahanya malah naik, tapi si pelakunya itu juga sakit dan sakitnya pun ya nggak tahu tuh sakit apa. Ditinggalin sama istrinya, cerai sama keluarganya yang tidak ngerawat, ditinggalin juga. Dia sekarang katanya tinggal ngekos sendiri. Malah berantakan ya. Betul. Untung nyawa nggak diambil tuh. Ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi kalau ngelihat ini ya takut juga. Karena saya juga sakit kan Mengai. Ya. Saya ada kekhawatiran waktu itu waktu ketika pas si Aujang bilang kalau ada yang ikut, saya baru ngeh karena saya berpikirannya waktu di itu kan si Aujang tuh ngegelar yang saya bawa barang tuh dari bagasi kan dihamparin di tempat tidur saya. Saya malahan berpikirannya ke sana. Sujonnya ke si Aujang itu, jangan-jangan saya nih gitu kan. Mau ditumbalkan. Betul. Berarti Kang Ujang ini pakai juga gitu-gituan ya? Kalau yang Penglaris lah gitu. Kalau yang setahu saya penglaris apa itu saya kurang tahu. Saya juga nggak nanya, takutnya kurang sopan lah. Cuman si Ujang sempat bilang Mengai begini, kalau AA sudah ngobatin orang, bilangnya seperti itu, ngobatin. Jadi bahasanya ngobatin, bukan nganter kayak begitu. Diperhalus mungkin sama. Kalau AA sudah ngobatin orang, imbasnya ke jualan AA pasti AA nggak akan laku jualan. Dan itu memang terjadi. Jadi sehari beliau bisa jualan 200 ekor. Ayam goreng, ayam bakar. Itu harga satu bentuk ayam bakakak lah. Satu ekor ayamnya itu harganya 75.000. Menurut 200 ekor. 200 ekor sehari. Cuman kalau udah ngobatin pasti sepi dagangannya. Paling yang laku Selama berapa lama? seminggu. Karena si Ujang sendiri bilang, Den, kalau udah ngobatin orang, imbasnya ke jualan pasti sepi, makanya jarang dagang, jarang masuk, jarang stok ayam banyak. Sok tinggal lihat, sok nanti lihat. Berarti Kang Ujang ini dapat komisi dari pelaku ya? Ya. Dikasih uang. Betul. Besar itu. Kurang tahu tuh nominalnya. Kalau ke situ saya nggak terlalu banyak tanya juga Mengai karena memang khawatirnya nanti terlalu pengen jauh tahu gitu kan. Karena saya juga kan masih walaupun sudah kenal, karena ini gini Mengai, si Ujang kan sempat nelpon si Rudi itu yang ngenalin saya sama Mang Ujang ini. Si Rudi sempat datang ke saya nanya, jadinya mah ya bahasa Sunda sih sebetulnya. Kamu mah katanya udah dikenalin tuh banyak nanya, banyak orang penasaran. Kepo ya. Iya, bukan apa-apa tuh, komplain, maksudnya komplain tuh dia punya temen cina banyak nanya banget cina gitu. Tapi udah clear sih maksudnya. Oke. Oke Mang Ai. Nah dari kisah ini berarti pesugihan itu memang ada ya? Ya, karena saya langsung lihat. Menurut Kang Denny, kalau mereka yang sedang kesulitan, bagus nggak menjalankan pesugihan instan ini? Kalau bisa janganlah, maksudnya bukan kalau bisa, sebisa mungkin jangan. Yang namanya begitu pasti tumal ada Mang Ai. Cuman ketika itu yang saya antar karena memang tidak terlalu jauh saya ikutin, yang pasti mereka juga mungkin dari pihak sana nggak mau gratis dong. Maksudnya nggak ada yang gratis lah. Entah itu cepat atau lambat, entah itu usahanya yang bangkrut, entah itu keluarganya yang berkurang. Yang pasti mudah-mudahan buat para ya pengusaha sebisa mungkin jangan jalan seperti itulah. Dan terbukti ya keluarganya hancur, Ya, bahkan sampai kos hidup sendirian. istrinya ya pisah, cerai sama istrinya, keluarganya yang tadi ngerawat ninggalin, akhirnya dia ngekos sendiri dengan keadaan semuanya berantakan, usahanya nggak ada, utang mungkin malah nambah banyak. Ya. Nah Sobat Malam Mencekam, kisah ini bukan mengajarkan untuk sobat semua melakukan pesugihan ya. Jadi ambil hikmahnya bahwa pesugihan itu tidak pernah ada yang beres ujungnya. Betul Mang Ai. Menjadi duka ya. Baik, terima kasih Kang Denny. Siap Mang Ai. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal melakukan pesugihan, mendekati pesugihan ya. Jangan bersekutu dengan setan. Akhir kata Mang Ai undur diri dari lereng pegunungan di Bandung nih. Kang Denny, hatur nuhun. Sama-sama Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.